mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih gabung di forum diskusi. Mohon videonya diaktifkan semua. Sebelum Baik, bentar. acaranya. Pertama, telah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, serta keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di forum diskusi ini yang diselenggarakan oleh Majapahit. Di sini saya Lisana Pitasari sebagai moderator. Sebelum kita buka, dengarkan lagu Indonesia Raya dulu ya. Baik. Baik. Mohon untuk teman-teman semua audionya. Jiwanya bangunlah banyak untuk ini. Kita langsung saja ke topik pembahasan. 20 kembali 30. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan moderasi beragama sebagai kunci Indonesia maju. Sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Kan belum ada yang kenal. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, di sini saya Lisana Pitasari sebagai moderator. Hari ini kita mengikuti pemaparan. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber yang akan mengisi materi kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu kita ada Bapak Inggar Saputra, MSI,
beliau adalah seorang peneliti pendidikan Inskuri. Yang kedua di sini ada Bapak Ahmad Saifilah, yaitu MSc. Beliau adalah seorang pengamat literasi ataupun komunikasi. Yang terakhir di sini juga ada Bapak Saiful SH. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Karena sudah sore, kita langsung saja membahas materi kita. Materi yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifilah. Saya persilakan buat beliau. Waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Mbak moderator ya. Saya panggilnya Mbak aja nih. Ya, Mbak moderator ya, karena sepertinya masih muda ini, masih muda banget ini. udah banget. Ya. Masih grow. Baru pertama kali ini, Pak. Oh, baru pertama ya. Oh, baik, baik. Ini mohon maaf nih, gambarnya agak ini ya, agak buram sedikit lah ya. Iya. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Ahmad Saifilah, saya seorang pengamat literasi digital, saya juga seorang dosen ilmu komunikasi di Institut Umukuro, Bogor. Perkenalkan Pak Inggar dan Pak Saiful nih, serta rekan-rekan semua. Ya, salam kenal, Baik, Pak. Kak. Salam kenal, Pak. Halo, Pak. Salam kenal, Pak. Selain itu saya juga punya lembaga namanya Pusat Literasi dan Komunikasi Media. Lembaga ini saya dan teman-teman dirikan di kampus, Pak Saiful dan Pak Inggar. Oh mungkin iya, ya. siap. Nah, lembaga ini juga bergerak di bidang literasi, Pak, kebetulan. Literasi komunikasi media, Iya. karena kan kita orang komunikasi. Lanjut ya, karena waktunya sedikit. Saya akan coba share screen saja nih terkait sedikit apa yang mau saya sampaikan. Coba sebentar, saya coba share screen materinya. Ini. Nah, jadi bentar ya. Nah, coba saya share screen biar lebih jelas ya. Nah, ini jadi ini. Sudah nampak kah? Sudah ya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oh, Tinggal baik. digedein ini. Tinggal digedein ya. Sebentar saya coba gedein. Sini. Sebentar ya. Saya coba gedein di ini. Nah ya, nampak ya? Iya, Pak. Nampak ya. Jadi berbicara moderasi ya. Kebetulan saya juga aktif di NU, Pak Saiful ya, sama Pak Inggar nih. Di NU Kabupaten Bogor kebetulan. Jadi berbicara moderasi beragama ya. Nah, di sini perlu kita lihat dulu sebelum kita bicara terkait moderasi beragama, kita bicara tantangan ya. Jadi kenapa kita harus bicara moderasi beragama? Karena pertama ada tantangannya menguatnya radikal. Ada masalah sinyal sepertinya. Iya, sinyal lagi susah. Sinyalnya lagi susah. Sinyalnya sama berarti. Musim hujan. Di sini Monggo, Pak Saifilah. Ya. mungkin ada gangguan sinyal. Halo, Pak. Itu suaranya. Inggar dulu. Oke. Baik. Sudah kedengaran ya suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak ya. Oh, jadi saya lanjutkan sedikit ya. Jadi
Tadi tantangan, ada 3 tantangan utama dari moderasi beragama. Yang pertama, menguatnya radikalisme agama. Yang kedua adalah Indonesia ini negara yang beragam. Kita tahu sendiri ya, beragam suku, agama, ras, kepercayaan, kelompok. Nah, makanya posisi minoritas ini pasti lemah. Ya, contohnya misalkan, saya kasih contoh yang agak ini ya, Ahmadiyah misalnya. Ahmadiyah ini kan salah satu kelompok yang memang ada ya di Indonesia. Saya kebetulan pernah melakukan KKN ya. Jadi KKN ini saya mengawal anak-anak KKN di suatu desa di Bogor. Nah, di situ Ahmadiyah ini ternyata tidak dilarang, Pak. Jadi hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, walaupun secara nasional Ahmadiyah ini dilarang ya. Lalu ini di sini terkait misalkan tadi, nah ini ciri khas. Jadi ciri khas radikalisme agama pertama, gerakan dihayati sebagai kewajiban beragama ya. Jadi gerakan ini seakan-akan ini kewajiban beragama, padahal itu kan sebuah gerakan ya. Jadi yang kedua adalah ketaatan pemimpin dihayati sebagai ketaatan Tuhan. Jadi kalau misalkan kita ini melawan pemimpin, contoh ya ormas tertentu, kalau misalkan dia berbeda sama pemimpinnya, itu disebut radikal ya. Jadi yang ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal. Jadi memang mereka ini menganggap bahwa yang tidak sesuai dengan kelompok mereka ini sesat lah, kafir lah, apalah gitu ya. Jadi banyak ada beberapa golongan yang begitu ya. Nah, kalau kita lihat tujuan beragama ini kan jelas ya. Pertama adalah anugerah ya, anugerah semesta ini. Yang kedua, negara makmur, masyarakat ideal, keluarga sakinah. Jadi jelas ya, tujuan beragama itu supaya negara makmur. Tapi kalau kita tidak moderat, nah itu kan bisa jadi kita akan sering berseberangan nih sama kelompok yang di luar kita. Makanya kita perlu pemikiran yang moderat. Nah, ini saya kasih contoh di jati diri seorang umat beragama. Takwa, ini saya kasih contoh Islam ya, dan tauhid. Dalam Islam ini kan ada yang namanya toleransi, Pak ya. Jadi toleransi ini kan kita ini orang Islam. Tetangga kita misalkan non-Islam, nah kita harus bertoleransi dalam bidang apa? Tentu dalam bidang sosial. Kalau dalam hal tauhid tentu kita berbeda ya. Tapi kalau dalam sosial, nah, Nabi pun menyuruh nih bahwa kita ini, walaupun dulu nih contohnya dulu itu Nabi bersebelahan hidupnya dengan Yahudi. Nabi memerangi enggak, karena Yahudi ini sahabat ya. Bahkan Nabi bersahabat dengan Yahudi. Nah, jadi ini ada sedikit hadis ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat lainnya. Jadi buat manusia lainnya. Jadi bukan hanya buat Islam ya. Jadi buat manusia lainnya. Nah, ini. Jadi sebelum kita lebih jauh bicara moderasi beragama, kita kasih contoh dulu nih. Jadi moderasi beragama itu apa? Nah, ini saya kutip dari 2 tokoh ya. Kebetulan yang pertama adalah dari Lukman Hakim Syaifuddin, mantan Menteri Agama 2014-2019, yang menyatakan bahwa moderasi beragama harus dipahami bahwa moderasi beragama adalah yang agamanya. Tapi cara beragama ya ini hampir sama nih. Jadi menurut Suaranya Bapak. Halo? Ya? Mana? Anda, Pak. Suaranya ada? Perbiasaannya. Ya, jelas, Pak. Suaranya jelas? Oke. Ya, baik. Saya sedikit lagi lanjutkan. Jadi Suaranya nggak ada. Halo? Ada, Pak, lanjut. Ada ya? Oke, lanjut ya. Jadi sedikit lanjut terkait tadi ya. Jadi saya kutip dua tokoh ya terkait moderasi beragama. Artinya
di sini bisa disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah suatu jalan tengah, ya. Artinya kalau ada dua kutub, kutub utara dan selatan, nah kita di tengah-tengah ini nih, pas nih. Sebenarnya Indonesia ini negara moderat ya, negara. Suaranya kecil, Pak. Halo? Mohon dibesarkan lagi. Oh iya, baik. Sebentar. Oke, saya coba besarkan lagi. Halo? Jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Oh iya, baik. Oke, baik. Mohon maaf sinyal ini ya, kayak sepertinya sinyal. Jadi saya ulangin lagi bahwa moderasi beragama adalah suatu cara pandang di jalan tengah. Artinya tidak memihak kiri atau ke kanan. Ini lebih ke tengah. Kalau saya ambil contoh Indonesia ini termasuk bisa dibilang negara moderat karena dia kan di khatulistiwa, jadi tidak ke kutub utara, tidak juga ke kutub ilustrasinya ya, tidak juga ke kutub selatan. Jadi sebenarnya Indonesia itu negara posisinya sudah moderat ya. Jadi artinya kita itu memang harus seimbang ya, itu harus seimbang antara kiri gitu ya. Nah contoh seorang moderator ya. Jadi moderator itu orang yang di tengah-tengah ya. Kalau di televisi itu kan moderator orang yang menyanggap menyeimbangkan antara kubu-kubu yang berseberangan ya. Jadi moderator atau moderat. Nah kalau menurut ilmu komunikasi ya, jadi saya ambil dari perspektif komunikasi. Jadi moderasi beragama adalah pemahaman menelaah terkait pengetahuan. Jadi tanpa pengetahuan kita tidak dapat melakukan sebuah moderasi beragama. Nah, pengetahuan sendiri apa? Pengetahuan terkait ilmu agama ya. Jadi bukan berarti orang yang sukanya menyalah-nyalahkan orang itu dia paling pinter ya, bisa jadi dia itu kurang memahami agama ya, agamanya. Makanya di sini harus diperdalam nih. Jadi apa yang perlu diperdalam? Ilmu agama ya. Kan orang nih kalau di NU itu semakin tinggi ilmu seseorang itu maka semakin menunduk dia. Jadi ibaratnya filosofi padi itu ya. Jadi bukan semakin jumawa ya, bukan semakin sombong, malah semakin menunduk ya. Misalkan kita kasih contoh di pesantren ustadz-ustadz yang sudah lama ya mondoknya, sudah banyak ilmu, itu justru lebih ke menunduk, bukan jumawa ya. Tapi orang yang misalkan baru kenal biasanya nih, baru kenal agama, justru itu jumawa ya, sombong, seakan-akan dia tahu segalanya ya. Nah ini, jadi ini moderasi beragama perspektif komunikasi. Jadi seseorang bersikap moderat dalam beragama lebih mudah diterapkan jika seorang memiliki pengetahuan agama yang baik. Nah sampai kapan pengetahuan itu? Ya selama-lamanya. Jadi agama ini kan sebenarnya sudah sempurna, tapi bagaimana cara paham kita terkait agama kita ya. Jadi cara memahaminya nih, cara memahami yang jelas Islam itu kan toleran terhadap kelompok-kelompok tertentu ya. Nah lalu ini saya kasih contoh nih. Jadi 4 indikator moderasi beragama. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Kalau di NU jelas ya, dia sudah komit berkebangsaan dari zamannya Hashim Asy'ari ya. Itu pada saat resolusi jihad dia, bahwa misalkan penjajah itu nggak boleh hidup di bumi pertiwi. Itu komitmennya udah jelas ya kalau NU ya, dari awal Indonesia itu ada. Lalu toleransi ini jelas, toleransi ini kan ajaran Islam juga sebenarnya. Anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Ini yang nomor 4 ini kadang-kadang banyak juga yang
tidak akomodatif ya terhadap budaya. Misalkan di suatu daerah nih, misalkan di Bali ada misalkan budaya yang bukan menenggelamkan sih ya, ke makanan itu ke laut ya. Jadi mengapungkan makanan ke laut ini kan budaya-budaya. Kalau kadang ada beberapa golongan yang menyebut itu sesat, padahal itu kan budaya ya. Jadi kita sebagai orang yang menurut harus akomodatif, itu kan budaya setempat ya. Jadi kalau ya sah-sah saja ya, saya pikir kalau budaya. Nah, jadi artinya nilai moderat ini kan harus adil dan berimbang. Nah, intinya. Nah, ini komitmen, ini terakhir komitmen kebangsaan. Saya ambil contoh NU dan Muhammadiyah. Ya. Mungkin itu Mbak Moderator, dari sedikit ulasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Halo? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, buat teman-teman yang ingin mau bertanya, saya persilakan tentang kelompok radikal yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mbak Lisa, itu langsung moderator yang kedua ya. Nanti pertanyaannya nanti. Pak Didi, siapa tahu ingin bertanya? Lu masih mau lanjut materi itu kata Pak Saiful. Baik Pak Didi, gimana? Jika tidak ada, kita langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu Pak Inggar. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Kedengaran ya suaranya ya? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya sudah buat naskah sebenarnya, cuma belum disempet di PowerPoint kan. Buat tanggal 10 Desember paper. Saya bacakan beberapa poin pentingnya aja ya. Iya Pak. Ada moderasi beragama, ini merupakan menjawab kebutuhan lingkungan strategis di Indonesia. Bahwa ada dua kelompok radikal kanan dan radikal kiri. Radikal kanan mengatasnamakan agama apapun itu, gitu kan, tidak hanya Islam sebenarnya, di Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha juga ada kelompok-kelompok radikal dengan versi masing-masing. Di sisi lain ada kelompok kiri kita ketahui ada komunis dan juga ada ideologi liberal. Mereka semua sama-sama berjuang buat mencapai tujuannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Kenapa ada radikalisme? Tentu ada violence di sini. Jadi ada faktor kekerasan yang terjadi oleh kelompok-kelompok ini. Jadi mereka di satu sisi ada yang soft melalui pendekatan-pendekatan kultural ke masyarakat, membangun jejaring kerja, membangun kemitraan. Tapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang radikal. Kita tahu misalnya beberapa waktu lalu pengeboman gereja di beberapa tempat, lalu pernah juga ada bom Bali di Indonesia, ini merupakan bagian dari gerakan-gerakan radikal. Sebenarnya kalau dalam dunia keilmuan sendiri, kalimat radix itu atau radikalisme itu yang akarnya dari kata radix, itu sesuatu yang positif. Dalam filsafat ilmu itu, radik kan sesuatu yang mengakar. Jadi kalau kita menuntut sesuatu ya kita belajar sampai akarnya. Tapi ketika radikalisme berkembang menjadi sesuatu yang ekstrim atau ekstremisme, ini yang jadi masalah. Maka moderasi beragama diperlukan. Tapi sebenarnya nilai keseimbangan agama kalau saya memandangnya begini. Tidak untuk ke kanan ke kiri, tapi di tengah. Kalau MUI sekarang lagi meramaikan di tengah kasus dugaan adanya pengurus MUI yang tertangkap pendanaan terorisme, MUI lagi mengembangkan Islam wasatiyah. Beberapa belakangan juga kita sering mendengar Islam jalan tengah. Nah, ini semua merupakan satu bungkus yang sama, moderasi beragama. Dan saya pikir memang kalau melihat konteks Indonesia hari ini,
yang kita disibukkan dengan berbagai macam kekerasan, tampilan televisi kan, macam-macam kekerasannya. Ada unsur TNI, Polri, masyarakat sipil. Beberapa waktu lalu itu ada demo di depan DPR yang berujung polisi dikejar-kejar dan sempat viral. Itu merupakan tindakan radikal sebenarnya. Ya, radikal ekstremis yang mengarah kepada teror kepada orang lain. Jadi sifat moderasi beragama tidak bisa dibatasi hanya pada dua hal, yaitu agama Islam dengan orang di luar non-Islam, nggak bisa begitu. Tapi sebenarnya bisa lebih luas. Catatan saya ada 3 faktor kenapa ada moderasi beragama. Yang pertama, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi budaya dalam rangka kebinekaan dan keindonesiaan. Jadi di moderasi beragama itu ada pesan Tuhan, ada pesan kemanusiaan. Kalau pesan ketuhanannya itu bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada mengajarkan keburukan. Pesan kemanusiaannya itu masyarakat kita ini budayanya budaya toleransi, spirit gotong royong, solidaritas. Sehingga ketika masyarakatnya sudah berbineka, macam-macam sukunya, macam-macam agamanya diusik, ini menjadi masalah. Nah, yang kedua, agama hadir dalam kehidupan manusia membawa misi perdamaian dan menjaga keselamatan jiwa manusia. Ada satu kajian menarik dari Rektor UIN Sunan Kalijaga beberapa waktu lalu. Kalau Anda mau mengerti moderasi beragama, tanya sama diri Anda, punya berapa teman Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat. Nah, kadang kita juga masih agak bingung, berapa agama resmi di Indonesia misalnya? Kita jawab 6, padahal sekarang sudah 7. MK tahun 2017-2018 mengesahkan penghayat sebagai agama ke-7 yang resmi ada di Indonesia. Artinya semua agama ini membawa jiwa yang sama. Saya sering bilang ke kawan-kawan mahasiswa, baik aktivis maupun mahasiswa saya di kelas, kalau mata kuliah PPKN itu salah satu tugasnya adalah kalian catat, kalian tanya, kalian main ke teman yang beda agama. Nanti Anda akan moderat kalau begitu. Anda akan lihat di gereja mereka ngapain, di kuil mereka ngapain. Jadi jangan lihat di masjid doang. Kalau Anda lihat di masjid pemahaman agama ya Anda pakai tafsirnya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku, itu aja berhentinya. Padahal sebenarnya bisa luas. Misalnya gereja ada nyanyian-nyanyian, kenapa orang-orang Hindu itu memuja dewa, kenapa orang Buddha itu harus ke vihara, kenapa penghayat itu misalnya beberapa waktu lalu ada diskusi sama teman-teman penghayat, ya, mereka bicara bahwa kami tidak memeluk agama apapun, agama kami ya agama kami agama penghayat, Tuhan kami ya Tuhan yang Maha Esa. Nah tafsirnya itu kan membuat orang cenderung kalau kita nggak mengenal agama lain ya kita akan kesulitan untuk memahami moderasi beragama. Yang ketiga, perbedaan teks keagamaan yang menyebabkan multitafsir dan kebenaran tunggal. Beberapa waktu terakhir ini, misalnya kita lihat ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Wahabi, dengan berbagai macam variannya. Mereka gerakan-gerakan transnasional, sebenarnya kalau kita lihat, contoh Pancasila ini kan ideologinya terbuka. Masyarakat Indonesia bangsa yang ramah, bangsa yang adaptasinya tinggi. Kita terima aja ada transnasional kayak Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kita menerima. Yang nggak kita menerima adalah ketika mereka tidak menyesuaikan dengan sistem di Indonesia. Di Ikhwanul Muslimin mereka berjuang lewat konstitusi, misalnya PKS, ya silakan aja. Ini kan yang persoalan ketika ada orang-orang yang mau mengganti dasar-dasar negara seperti ideologi. Ini kelompok-kelompok Hizbut Tahrir misalnya, itu kan mengganti ideologi. Atau kelompok-kelompok Salafi yang masuk dalam kategori Wahabi. Mereka kan menyebarkan sesuatu yang berdasarkan dari kepercayaan mereka. Konteks di Indonesia bisa nggak menerima, ini kan jadi masalah. Nah, makanya lebih tepat istilah moderasi beragama sebenarnya Islam jalan tengah. Moderat itu kan Anda tidak memihak ke sana, Anda memihak ke sini, Anda netral aja tengah-tengah. Tapi Anda punya keyakinan. Makanya kita harus mewaspadai paling tidak ke depan kelompok-kelompok tertentu. Pertama, kelompok ultra konservatif. Ya ini orang-orang intoleran, orang-orang radikal. Dan tidak dimaknai sebenarnya radikal hanya Islam. Semua agama tuh pasti punya sisi radikalismenya. Kalau kita pernah mendengar misalnya istilah kasus Muslim Rohingya, ini kan radikalisme agama Buddha di negara lain. Ini potensi ke Indonesia juga masih ada. Atau kelompok-kelompok Hindu, Katolik, Protestan, semua ada radikalisme. Jadi tidak dibatasi satu agama. Yang kedua juga kita harus mewaspadai beragama secara ekstrim. Memikirkan, mengabaikan nilai pesan ketuhanan,
meninggikan akal, kelompok-kelompok liberal, atau mempunyai dasar ideologi sendiri. Kelompok komunis ini juga sisi ekstrim dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus berusaha untuk mengenal sisi orang lain, memahami sesuatu sampai radix dalam arti positif ke akar-akarnya. Kalau Anda belajar misalnya Pancasila atau belajar ekonomi, belajar ke akar-akarnya. Jangan hanya belajar misalnya Adam Smith melahirkan kapitalisme, liberalisme. Nah, Anda tahu luarnya aja, itu nggak selesai. Begitu juga beragama. Kalau Anda sudah tahu agama Anda Islam, mainlah ke agama lain. Tidak buat ikut tauhidnya, saya setuju dengan Pak Saukila tadi. Tapi untuk melihat cara dia beribadah dan cara dia bermasyarakat. Misalnya, kenapa teman-teman di Katolik dia menyanyikan tadi saya bilang harus ke gereja, terus mereka bernyanyi-nyanyi. Nah, itu apa makna bagi mereka? Atau misalnya kita harus belajar kenapa di dalam agama Hindu ada Trimurti. Kita dasar-dasar harus tahu, sehingga rasa toleransi kita, rasa moderasi kita akan tumbuh. Semakin kita punya banyak teman-teman yang beda agama, itu semakin bagus. Dalam sisi kemasyarakatan berarti kita banyak teman. Dalam sisi pemikiran kita akan tahu agama orang lain, sehingga ketika ada kekerasan atas nama agama kita nggak ikut. Itu paparan dari saya. Saya pikir nanti banyak pengalaman menarik dari para rekan-rekan sekalian yang hadir di Zoom. Juga dari Pak Saukila tadi sudah pemaparannya cukup menarik. Nanti juga ada pemaparan dari Pak Saiful, ini praktisi yang pengalaman dan jejaringnya luas. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Saya pikir itu, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Inggar. Ya, lanjut ke narasumber yang berikutnya, yaitu Pak Saiful. Bapak, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Lisa atas waktunya. Terima kasih Bapak Inggar dan Bapak Ahmad Saikillah, dan kepada teman-teman peserta diskusi ngobrol kita ini. Tema kita hari ini adalah pendidikan moderasi agama sebagai kunci Indonesia maju. Indonesia itu negara yang kaya raya, bukan cuma kaya saja. Baik aneka ragam suku, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Moderat dalam beragama merupakan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan dan kebersamaan dalam bernegara dan bermasyarakat. Yang mana moderasi itu sendiri, itu artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pengertian secara gampang daripada moderasi itu adalah tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itu secara gampang saja. Nah, moderasi beragama, pengertiannya adalah cara bersikap umat beragama. Cara bersikap umat beragama yang mengedepankan keseimbangan dalam hal satu, keyakinan, moral, akhlak, baik ketika berinteraksi sesama individu dan individu, ataupun ketika berkomunikasi dengan institusi negara. Jadi moderasi beragama itu cara bersikap umat beragama yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, akhlak, etika, baik ketika berinteraksi antara individu dan individu, ataupun tatkala berkomunikasi dengan institusi negara. Apakah moderasi itu ada dasarnya? Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah dijelaskan pada ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Jadi moderasi di dalam Al-Qur'an itu bahasanya adalah wasaton, wasatan. Artinya adalah tengah-tengah. Jadi tidak kanan, tidak kiri. Tidak besar, tidak kecil, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Wa kadzalika ja'alnakum, ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, wa ja'alnakum, kalimat ja'alna ini harus ada campur tangan manusia. Jadi moderasi beragama ini harus ada campur tangan manusia. Berbeda dengan lafaz khalaqa. Kalau khalaqa itu mutlak punya Allah. Tapi kalau lafaz ja'ala ini harus ada campur tangan manusia. Dalam menciptakan moderasi beragama, maka penganut agama itu punya peran penting untuk menciptakan daripada sikap moderasi beragama itu sendiri. Sedangkan dalam sebuah hadis juga pernah diterangkan bahwasannya diceritakan dalam hadis itu suatu hari ada sekelompok sahabat itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana sekelompok sahabat ini ahli ibadah semua, sehingga dia memproklamirkan sebagai orang yang ahli ibadah, yang kuat ibadah. Saking kuatnya ibadah sampai orang rabi, gitu. Sampai lupa dengan menikah, itu seperti itu. Jadi dia di hadapan Kanjeng Nabi itu menyatakan diri sebagai kelompok sahabat yang ahli ibadah. Siang malam ibadah terus sampai nggak mau menikah dan bahkan sampai lupa dengan menikah. Lalu apa jawaban Kanjeng Nabi? Jawaban Kanjeng Nabi adalah yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Nah, pemenuhan materi itu kan ada dua. Ada yang bersifat dohiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Itu seperti itu. Yang benar yang ibadah, ya menikah. Bagi yang jomblo-jomblo ya segera menikah ya, kan gitu. Karena yang demikian itu adalah sunahku. Siap. Seperti itu. Terus ada juga dalam hal sosial. Dalam hal sosial juga nggak boleh berlebihan. Moderasi beragama dalam hal sosial itu nggak boleh juga berlebihan. Suatu misal, karena kita punya uang, kita sedekah sebanyak-banyaknya, tapi kita lupa dengan kebutuhan ekonomi keluarga kita. Kita lupa dengan kebutuhan ekonomi anak kita, istri kita, keluarga kita, sehingga bangkrut dan seperti itu. Itu nggak boleh. Di dalam moderat beragama, baik urusan sosial, urusan pernikahan, bahkan sampai menjaga nyawa manusia, itu di situ diajarkan, dihadirkan dalam sendi-sendi kehidupan beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Lalu kenapa moderasi beragama itu penting? Apa alasannya? Kan gitu. Yang pertama, agama itu kan selalu menghadirkan, menjunjung tinggi martabat manusia. Kalau manusia tidak ada agama, maka walaupun manusia itu diciptakan dengan sangat sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kurang komplit karena tidak ada pendidikan akhlak, tidak ada pendidikan bagaimana cara mengenalkan Tuhan, bagaimana cara mengenal Tuhan kita, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara hablum minallah, dan bagaimana cara hablum minannas. Makanya alasannya kenapa dibutuhkan moderasi beragama, yang jelas agama itu menghadirkan sebagai bentuk daripada menjaga martabat manusia, yang mana manusia itu makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Dan agama itu selalu menghadirkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh, menjaga nyawa manusia. Itu penting dan itu harus prioritas. Begitu.
Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan ngebom, itu nggak ada. Seperti itu. Kenapa? Karena semua agama pasti akan menjunjung harkat dan martabat manusia. Itu begitu. Makanya di situ perkembangan daripada pendidikan moderasi beragama itu sangat diprioritaskan. Alasan yang kedua, kenapa kok harus moderasi beragama? Karena agama ini kan sudah lahir sejak ratusan ribu tahun ya. Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang ini kan sudah lama. Dan manusia juga semakin bertambah dan beragam dan berkembang biak. Itu seperti itu. Ada yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beradat istiadat dan lain sebagainya. Seiring itu juga agama turut berkembang. Pola pikir manusia ini turut berkembang. Bahkan teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Mungkin permasalahan yang dihadapi juga tidak sama dengan permasalahan yang dihadapi pada zaman Kanjeng Nabi. Sehingga menimbulkan multitafsir di dalam konteks daripada ilmu agama itu sendiri. Ada mungkin sekelompok yang fanatik, gitu. Kalau enggak begini tidak. Gitu. Dia meyakini dengan tafsir yang menurut versinya sendiri, yang diidolakan. Ada seperti itu. Apalagi sekarang ini kan zaman YouTube, kan gitu ya. Kalau ada ustadz, ulama yang di YouTube followernya banyak, jam tayangnya tinggi, nah, terus itu dicintai, dijadikan sebagai tokoh publik, itu disukai, maka nggak pedulilah apakah itu betul-betul ulama atau tidak, sehingga penafsiran-penafsiran sang ustadz yang mengkaji di YouTube tadi itu dijadikan dasar sebagai mengambil wawasan keilmuan dalam beragama. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang menafsiri menggunakan tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya juga ada. Jadi konteks daripada teks-teks nilai beragama ini juga berkembang, semakin berkembangnya daripada umat manusia dan mengalami multitafsir. Ada kalanya yang karena sesuai cocok dengan kepentingan politiknya, akhirnya dibikin viral kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu seperti itu. Maka pendidikan moderasi beragama ini sangat penting sekali. Terus yang nomor 3, karena kita adalah warga negara Indonesia, moderasi beragama itu dalam rangka merawat keindonesiaan. Kita tahu bahwasanya pendiri bangsa ini sepakat mewariskan kepada kita yang namanya Pancasila. Dan mewariskan kepada kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, mewariskan Pancasila di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Artinya Pancasila di dalam bingkai NKRI itu mampu menyatukan berbagai macam suku, berbagai macam budaya, bahkan bermacam-macam agama untuk hidup rukun berdampingan, berjalan bersama-sama, saling menghormati, dan seterusnya. Itu seperti itu. Negara Indonesia itu bukan negara agama. Akan tapi negara Indonesia juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari untuk warganya. Kenapa? Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama ini sudah lama digaungkan, bahkan pada tahun 2019 itu ada Paus Fransiskus, ya, tokoh agama besar dunia. Kita tahu semua siapa itu Paus Fransiskus. Itu bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad El-Tayyib pada tahun 2019. Dalam pertemuan itu membahas masalah moderasi agama, yang mana menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan. Itu seperti itu.
Kadang orang berpikir kalau Anda moderasi beragama berarti Anda itu Islamnya tidak kafah. Ada yang seperti itu. Itu begitu. Itu salah, itu penafsiran yang salah. Justru moderasi beragama itu percaya diri dengan agamanya dan bisa menghormati kepada agama lain dan tidak menyalahkan kepada agama lain. Kenapa? Karena setiap agama itu tidak mengajarkan untuk menjelekkan agamanya orang lain. Dalam Islam sendiri juga sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Nah, konteks ini sesuai dengan dasar daripada kita berbangsa dan bernegara yang ideologinya Pancasila, bahwasanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seperti itu keterangan saya, Mbak Lisa. Terima kasih. Buat Bapak Saiful, buat yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan di teman-teman yang ada di yang bertanya. Impiannya mau jadi apa, Pak? Pak Saiful, bisa mau bertanya nih Iya, silakan. dari pembahasan Bapak tadi. Iya, ya. Bagaimana peran ideologi Pancasila diri dan radikalisme ini? Kenapa? Enggak jelas suaranya. Coba diulang. Peran ideologi Pancasila membedakan dari radikalisme. Ini enggak jelas. Gimana itu suaranya gimana? Bentar, Pak. Beneran, Pak. Jadi gini, bagaimana peran ideologi Pancasila membentengi diri dari radikalisme? Itu gimana itu, Pak? Ini apa harus saya yang jawab atau mungkin narasumber yang lain? Monggo ditawarkan Enggar sama buat semua narasumber. Pak Enggar. Silakan. Banyak ini yang mau bertanya. Akunya sudah menyiapkan pertanyaan yang banyak. Ya, coba Pak Enggar. Pak Enggar ini. Aku boleh izin jawab dulu ya. Iya, ya. Iya, Pak. Kedengeran nggak suaranya ya? Oke. Kedengeran, Pak. Tadi kan pertanyaannya bagaimana peran ideologi Pancasila dalam membendung radikalisme. Nah, ini bisa ditafsirkan persila sebenarnya. Yang pertama adalah radikalisme itu kan banyak, salah satunya lewat agama. Jadi semakin Anda rajin sholat, semakin Anda rajin ke gereja, ke kuil, harusnya Anda semakin toleran. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Nah, yang kedua, dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau saya sering bilang ke mahasiswa atau ke teman-teman aktivis, bergaulah bukan hanya dengan yang seagama. Kalau aktivis, mainlah ke NPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, itu macam-macam orangnya. Kalau Anda mahasiswa semester baru, saya bilang, pergilah ke gereja, bukan untuk masuk ke gereja, tapi untuk menemui teman-teman Anda yang beragama Katolik atau Protestan. Tanya, ada apa di gereja? Kenapa mereka bernyanyi dalam gereja? Kalau dia ke Hindu, tanya, apa itu Trimurti? Kenapa Hindu dari agamanya dari India dan lain-lain? Begitu juga ke yang lain. Itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain beragama. Yang ketiga yang persatuan. Hampir mirip. Saya ada pengalaman dulu 2016 BIMTEK Sejarah Kemendikbud. Hari terakhir itu kami ke semua agama tuh. Pagi saya ke gereja Katolik, siang ke Protestan, sore mampir ke kuil, masuk ke dalam lihat.
Nah, sampai kami boleh nanya ke pendetanya atau ke apa ya, biarawatinya lah. Kenapa sih misalnya orang Buddha itu posisinya tangannya itu atau kakinya itu sila gitu loh. Terus kenapa misalnya orang-orang Hindu itu kenapa mereka mempercayai cerita Mahabharata dan Ramayana? Itu kan kebudayaan mereka ya sebenarnya. Di situ kita bisa banyak belajar. Terus yang keempat, sila keempat, gotong royong. Kalau nanti jadi mahasiswa, carilah teman-teman sebanyak-banyak, atau kalau bikin kerja kelompok jangan yang seagama, yang beda agama. Jadi kita toleran. Jangan kita sebagai seorang muslim, ada yang misalnya hari Minggu ke gereja, kita kesepakatan kerja kelompok hari Minggu. Kan teman kita Katolik nggak bisa ikut. Atau misalnya kita kerja kelompok mahasiswa gitu kan, jangan sampai kita kerja kelompok pas hari Jumat pas jam 11 jam 12. Itu kan nggak hargain yang Islam. Kan kira-kira seperti itu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita belajar sebenarnya dari agama lain. Intisari semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dalam agama Hindu itu, agama Buddha itu ada istilah, saya pernah diajarin 8 jalan kebenaran. Katolik, Protestan, agama-agama Kristen itu meskipun beragam juga di agama mereka, tapi mereka mengajar kasih sayang. Teori paling khasnya Kristen itu kan, kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kan ajaran kasih dan sayang. Begitu juga dalam agama Buddha, agama Hindu, penghayat dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa. Jadi Pancasila itu aktualisasinya persila bisa beragam. Gitu. Jadi itu bisa membentengi kita dari radikalisme. Kunci paling jelas adalah semakin banyak Anda punya teman dan teman Anda berbeda agama, Anda akan semakin toleran. Semakin saya mencintai Al-Quran, harusnya saya semakin toleran. Kan kira-kira begitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, saya tambahkan dikit ya, Mbak Lisa, Pak Enggar. Ya, bagaimana cara Pancasila membentengi radikalisme? Ya, kali. Ya, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu ya. Nah, kita kumpulkan aja 5 orang dengan agama yang berbeda-beda. Begitu. Contohnya saya agama, ini contoh ya toh. Saya agama Kristen, Pak Enggar agama Islam, Mbak Lisa agama Buddha, terus Pak Saikilah agama Hindu, terus Pak siapa lagi agama Katolik ya. Dalam satu forum itu berkumpul bersama-sama, terus berdoa bersama-sama dalam waktu yang sama. Saya berdoa menurut keyakinan saya, karena saya contoh ini ya, saya agamanya, misalnya saya orang Kristen, ya Tuhan Yesus. Yang agama Islam, ya Allah ya Robbi, gitu. Terus yang agama Hindu Buddha mungkin Om Swastiastu, Sang Hyang Widiwasa dan lain sebagainya, berdoa bersama-sama dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Contoh doanya minta hujan gitu. Nah, pada saat itu dikabulkan doa itu oleh Tuhan, oleh Allah dikabulkan menurut Islam gitu. Pertanyaan saya, yang mengabulkan doa itu siapa? Kan begitu. Iya kan? Sedangkan orang Islam berdoa menurut agamanya, menurut agama Islam. Orang Kristen menurut agamanya Kristen, orang Hindu menurut agamanya Hindu, orang Buddha menurut agamanya Buddha, orang Katolik menurut agamanya Katolik. Dalam waktu yang bersamaan, berdoa bersama-sama, hajatnya sama, terus dikabulkan. Nah, kira-kira yang mengabulkan itu siapa? Kan begitu. Itulah makna daripada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi nggak usah ribut, nggak usah radikal, kan gitu, ya nggak? Kenapa? Karena antar agama saja berdoa dengan waktu yang bersamaan dan Tuhan, ya ini yang disebutkan berbeda-beda ini. Kalau orang Islam, Allahumma barik lana, kan gitu ya. Kalau orang Hindu, mungkin Om Swastiastu atau apa, kalau saya salah ya saya mohon maaf ya, karena saya agamanya Islam kan gitu.
kalau orang agama lain pada saat yang bersamaan, waktunya sama, berdoa bareng-bareng, delalahnya, orang Jawa bilang kan delalahnya ya, diijabah oleh Allah doa itu. Inilah bukti daripada sila pertama menjaga daripada terjadinya radikalisme tadi. Itu seperti itu. Jadi begitu, Mbak Lisa. Ya. Halo, Mbak Lisa. Kok suaranya nggak dengar nih? Dimatikan tuh, anunya, mikrofonnya diaktifin. Mikrofonnya Mbak Alisa diaktifin. Mikrofonnya Mbak Alisa diaktifin. Iya, Pak. HP-nya tadi error. Terima kasih jawabannya Pak Saiful sama Pak Indra. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, udah enggak tuh? Kalau mau bertanya, boleh bertanya lagi. Halo? Pak? Halo, Pak? Halo, tes. Ya, kedengeran nggak? Apa? Mau bertanya lagi nih? Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Iya, Pak. Gini Pak, bagaimana kemunculan gerakan radikalisme di Indonesia? Pak Said. Kemunculan gerakan radikalisme di Indonesia. Silakan yang lain mau jawab dulu nggak? Pak Saiful atau Pak Taufila? Baik, izin menjawab nih, Mbak moderator nih, Mbak Lisa nih. Halo? Iya, Pak. Iya. Kedengaran suaranya? Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oh, baik ya. Jadi saya izin ini jawab pertama nih terkait kemunculan gerakan radikalisme di Indonesia. Ya, kalau saya melihat sejarah sebenarnya, ini sebenarnya gerakan radikal ini sudah lama sebenarnya munculnya. Ya, apa buktinya? Misalkan nih ada kelompok-kelompok Syiah misalkan. Syiah ini kan sebenarnya kalau di negara asli ini kan nggak ini ya, artinya nggak masalah ya Syiah itu di Iran gitu ya. Nah, Syiah ini sebenarnya kelompok
apa namanya pecahan dari Sunni kan, dari Sunni dan Syiah. Syiah ini kan muncul sudah lama ya, sudah lama di Indonesia. Namun ini Syiah ini memang nggak terlalu ini, ibaratnya nggak terlalu radikal ya, ibaratnya. Cuman dia berseberangan nih sama ideologi kita sebenarnya. Lalu setelah itu muncul kelompok misalkan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini kan ternyata sudah lama juga nih. Sudah lama, kalau lihat sejarah sudah lama di Ahmadiyah ada di Indonesia. Buktinya yang kemarin saya temukan waktu ngawal anak-anak KKN itu di desa kecil di Pamijahan itu ada Ahmadiyah. Artinya kalau kita melihat fenomena itu mungkin sudah lama ya. Artinya kenapa sudah lama? Bisa sampai ke daerah-daerah terpencil, itu daerahnya di tengah gunung ya, di Pamijahan, di Bogor ya, sekitar itu ada Ahmadiyah. Mungkin di daerah-daerah lain, misalkan saya kasih contoh di Bogor, banyak juga Ahmadiyah ya. Nah, tapi apa namanya puncaknya kelompok radikal ini kan kita kenal pas kemunculan apa namanya bom Bali itu ya, Imam Samudra itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat munculnya sebenarnya sudah lama, saya kasih contoh Ahmadiyah sama Syiah tadi, tapi pas puncaknya ini kemunculan tokoh seperti Imam Samudra gitu ya, dan kawan-kawannya ya pas bom Bali. Setelah itu kan kita baru apa namanya baru melek tuh, oh ternyata banyak juga nih kelompok-kelompok radikal yang sudah ada di Indonesia dan sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, pemerintah sendiri kan mulai waspada dan terhadap kelompok-kelompok radikal ini, setahu saya pada saat bom Bali itu. Ya, jadi Indonesia ini kan memang terkenal kalau ada kejadian baru bergerak ya. Jadi dengan adanya bom Bali 11 September ya, sebelum yang di luar negeri, lalu ke bom Bali itu baru kita mulai bergerak ya. Tapi kalau melihat sejarah sudah lama ya sebenarnya. Saya kasih contoh Ahmadiyah tadi. Mungkin itu Mbak Lisa ya. Iya, Pak. Sedikit jawaban dari Terima saya. kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Pak, mau nanya lagi nih. Masih mau nanya lagi? Mau nanya dong, Kak. Oh, silakan, Pak. Untuk perkenalkan, saya Wilda Fitria dari Institut Umum Plural Islami. Di sini saya ingin menanyakan, mohon maaf apabila ini mungkin agak sedikit di luar konteks materi. Kan terkadang moderasi beragama ini disalahartikan oleh sebagian orang, lebih spesifiknya itu disalahartikan oleh sebagian umat Islam. Seperti contoh halnya itu ada sebagian umat Islam yang menghalalkan apa-apa yang dikerjakan oleh umat beragama seperti belakang pada konteks penafsiran dari toleransi yang dimaksud dalam Islam gitu ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tolong jelaskan kembali konteks penafsiran dari dalil yang artinya seperti ini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu kan banyak orang yang multitafsir, ada juga yang menafsirkan di luar dari konteks yang dimaksud di dalam Islam. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Pak, kalau mau dijawab. Terima kasih buat Mbak. Oh ya. Suaranya apa punya Mbak Lisa, Pak? Nah, ini udah jelas ini. Jadi pertanyaannya tadi mohon ditafsirkan pengertian lakum dinukum waliyatin, begitu ya? Ya, betul, Pak.
Ini yang tanya siapa tadi ya? Wilda Fitria dari Institut Umum Quran Islam. Oke, baik. Itu pertanyaan bagus. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu kalau buat apa? Ada yang kadang orang itu ngomongnya apa ya? Untukku istrimu atau apa itu ada seperti itu ya. Itu gitu. Nah, itu penafsirannya bagaimana kan gitu ya pertanyaannya ya. Baik, itu merupakan bagian daripada surat Al-Kafirun, kuliah ayyuhal kafirun kan gitu. Dan itu surat terakhir bahwasanya di situ dijelaskan lakum dinukum waliyadin, yang mana artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu di dalam ilmu tafsir yang paling kecil sendiri, taruhlah di dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan bahwasanya itu merupakan implementasi daripada membangun toleransi ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Itu seperti itu. Jadi membangun toleransi hidup sesama umat beragama dan antar agama. Itu makna yang pertama yang paling dominan itu adalah membangun daripada toleransi. Terus di dalam di dalam ayat lakum dinukum waliyadin itu juga merupakan sebagai apa ya, kalau kita mengkaji daripada asbabun nuzulnya, karena kalau pertanyaannya tadi mohon dijelaskan penafsiran daripada lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Itu kita harus mengkaji daripada asbabun nuzulnya dulu kan gitu ya. Begitu Bu ya. Itu kita harus Masih muda, Pak. masih muda. Ya. Iya. Ya, itu seperti itu. Kita harus tahu asbabun nuzulnya dulu. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu asbabun nuzulnya, kita nggak bisa menerangkan. Kalau yang dipertanyakan adalah tafsirnya, gitu. Nah, akan tapi kalau maksud dan tujuan ini kan tidak jauh beda dengan tafsir. Kalau kita berbicara ilmu tafsir, maka kita harus paham asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya daripada ayat, kan begitu. Nah, maksudnya di situ ya sama dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, toleransi di dalam menjaga kebinekaan. Itu begitu. Bahwasannya di dalam lakum dinukum waliyadin itu agama lain silahkan beragama sesuai dengan keyakinannya. Kita agama Islam ya kita beribadah sesuai dengan keyakinan agama Islam. Saya kira cuma begitu aja. Karena kalau kita mau menjawab secara ilmu tafsir ya kita harus buka kitab tafsirnya. Ya, saya nggak bawa kitab ini gitu. Begitu, Mbak ya. Kan gitu. Iya, Pak. Dan itu lebih dominan kepada akidah ya. Tentang akidah. Jadi kalimat ayat lakum dinukum waliyadin itu kaitannya dengan akidah. Akidah itu adalah ketuhanan. Jadi agama yang dianutnya itu seperti itu. Dan itu merupakan daripada toleransi dalam beragama dan moderasi dalam beragama. Karena agama itu enggak ada pemaksaan, ya. Tidak ada dalam agama itu memaksa, itu tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan wajadilhum bil mau'idotil hasanah, kan gitu. Berilah pencerahan kepada siapapun dengan mau'idotul hasanah, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang benar, dengan nasihat yang baik dan nasihat yang benar. Begitu. Jadi tidak ada pemaksaan. Kita nggak bisa memaksa orang lain masuk Islam, itu nggak bisa. Begitu. Itu seperti itu. Jadi gitu, Mbak, jawaban saya.
Mungkin Pak Igar mau menambah. Monggo Mbak Lisa. Igar mungkin mau menambahkan. Pak Inggar mungkin mau menambahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin moderator saya menambahkan. Konsep tentang lakum dinukum waliyadin ini kan muncul ketika Nabi Muhammad itu, saya pernah baca di bukunya Pak Agus Herwanto tentang moderasi beragama. Ini muncul ketika Nabi Muhammad itu diminta menyembah dua Tuhan oleh orang Quraisy pada hari yang sama. Jadi diminta menyembah berhala Lata Uzza, diminta juga menyembah Allah. Rasulullah mengadu sama Allah gitu. Sampai turun firman al-kafirun. Jadi memang berkaitan saya setuju dengan Pak Saiful berkaitan konsep tauhid. Jadi kalau ditarik kepada kehidupan beragama, ya kawan-kawan yang Kristen silakan ke gereja, saya sholat. Kawan-kawan yang Kristen silakan makan daging babi, yang lain agama lain kami enggak. Kan satu keyakinan yang lekat. Agama kita, saya sebagai seorang muslim dilarang. Tapi kita memperbolehkan orang lain. Gitu kan, ketika kita berpuasa orang lain tidak. Ini kan hal-hal sebenarnya hal yang berbau tauhid. Tapi kalau bermasyarakat, saya punya tetangga orang Kristen, terus dia memberikan saya makanan, kemudian kami bekerja bakti bersama, kemudian kalau kalian mahasiswa, kalian bisa rame-rame kerja kelompok, atau dalam berorganisasi bikin acara bareng. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu dalam konteks bermasyarakat, itu nggak ada masalah, lakum dinukum waliyadin. Cuma memang kadang-kadang dalam urusan politik, terutama di Indonesia, kalimat itu sering dijadikan mengkaitkan agama dengan politik, dan dalil itu dipakai buat menyerang yang beragama lain. Ini jadi masalah. Terus saya juga menanggapi, ini ada pertanyaan di chat kalau tidak salah tentang masyarakat multikultural. Saya langsung tanggapin aja ya. Ini menarik, bagaimana menyambut masyarakat multikultural, suka tidak suka, kita nggak hidup dalam dunia yang sendiri, kita hidup bersama orang lain. Jadi bagaimana membangun moderasi beragama, satu adalah bagaimana kita berteman dengan siapa saja. Sama siapa saja, agama pun berbeda, suku berbeda, karena kita kenal. Dan kita harus menumbuhkan rasa senang belajar. Saya tuh kalau ketemu teman-teman saya yang Nasrani, Katolik Protestan atau Hindu Buddha, saya belajar loh, kok Buddha begini gitu. Makanya tadi saya tahu istilah 8 jalan kebenaran dalam agama Buddha, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Itu kan sama dengan konsep dalam Islam ajarannya. Dan di Kristen juga ajaran kasih sayang tentang toleransi juga sebenarnya nilai-nilainya universal bertemu. Yang kedua, biasakan bikin kegiatan. Resek-resek ya, kedengeran nggak ya? Iya, kedengaran. Kedengeran. Nah, yang kedua, kita biasakan kalau bikin kegiatan bareng, lalu doa bersama. Tidak memaksa yang Kristen ngikutin doa kita. Tidak juga memaksa kita mengikuti doa ya Tuhan Bapa bla 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 itu Kristen atau pendeta, enggak. Doa bersama dimulai dari agama mana dulu nih? Islam doa, Kristen doa. Kita bisa belajar dari itu sebenarnya. Jadi bukan doa bersama itu disebut pluralisme, mencampur adukan agama, saya nggak sepakat. Tapi kalau doa bersama misalnya buat bagaimana negara kita bebas dari COVID, nah, atau doa bersama acara organisasi, itu nggak apa-apa. Makanya kalau pada level tertentu misalnya kayak Pak Saiful nih, apa namanya, entrepreneur atau Pak Oki nih, dosen agama, itu dalam forum-forum tertentu, misalnya forum bersama umat beragama nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Itu bukan kita mengikut agama mereka, tapi kita menghargai kepercayaan orang lain. Jadi membedakan tauhid dengan sisi-sisi yang bermasyarakat atau sisi kehidupan di luar tauhid itu kita harus bisa. Sebenarnya kunci dari multikulturalisme itu begitu. Semakin kita mengenal orang lain, kita akan semakin memahami
orang lain dan agama kita. Kalau mau teman-teman lihat contohlah nonton film Habibie itu. Habibie sampai Jerman, dia harus sholat di gereja, dia bertemu keluarga Kristen, ada masalah nggak? Enggak. Malah makin modern Pak Habibie, itu sebagai contoh yang bagus sebenarnya. Jadi kita harus bisa membedakan, memisahkan mana keyakinan saya sebagai Muslim dan Anda sebagai Katolik, Protestan dan lain-lain. Kita belajar agama lain bukan berarti kita ikut agama mereka, tapi itu cara kita adalah mengembangkan rasa ingin tahu kita, naluri kita, dan juga mengembangkan bahwa kita hidup berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kan Bhinneka Tunggal Ika begitu. Kira-kira seperti itu kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Inggar atas jawaban yang luar biasa. Ini pertanyaan terakhir ya, penutupan. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir, kan kemarin kan di tempat saya ada penangkapan teroris yang mengatakan jamaah FPI. Di sini apa dia mengatakan jamaah Islamiyah? Apa yang dimaksud Islamiyah itu, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya. Ya. Saya belum nangkap pakai kresek-kresek di handphone saya sih. Mana? Bisa ditulis nggak pertanyaan? Pertanyaannya diulangi. Diulang. Pertanyaannya diulangi, Mbak Lisa. Kemarin kan di rumah Lisa itu ada penangkapan teroris. Nah, ini dengan JI. Di sini kenapa mereka jamaah Islamiyah? Nah, Isanya nggak tahu apa maksud jamaahnya. Itu Kedengaran, pertanyaan. Pak? Siapa yang dengar pertanyaannya gimana tadi? Kemarin di tetangga saya ada penangkapan teroris yang mengatakan jamaah yang disebut JI. Kenapa mereka menyatakan jamaah Islamiyah? Apa yang dimaksud dengan jamaah Islamiyah? Oh, alah, ya. Apa yang dimaksud jamaah Islamiyah, begitu ya? Iya, Pak, benar. Kenapa jamaah Islamiyah itu dikaitkan dengan teroris, gitu ya? Iya, Pak, benar. Oke, begitu. Mereka membawa-bawakan nama Islam jamaah. Monggo ini yang mau jawab siapa dulu? Baik, mungkin saya dulu. Izin Pak Saiful. Ya. Suara kedengaran? Kedengaran. Oh, baik. Ya. Ini pertanyaan memang menarik ya. Jadi kenapa memang dinamakan jamaah Islamiyah ya? Artinya sebenarnya kalau secara bahasa itu jamaah itu kan kumpulan ya, Islamiyah itu Islam, itu sebenarnya kumpulan Islam. Namun kalau kita mau teroris, kenapa mereka dinamakan jamaah Islamiyah? Karena sebenarnya ini berbeda konteks ya. Jadi bukan diartikan secara bahasa bahwa itu adalah kumpulan kelompok-kelompok Islam. Jamaah Islamiyah di sini sendiri adalah merupakan nama dari kelompok militan besar ya. Jadi mulai dari internasional gitu ya, yang Osama bin Laden gitu ya, sampai ke Asia Tenggara. Jadi sebenarnya nama kelompok. Kenapa namanya ada Islam? Karena kebetulan
mereka ini orang-orang Islam yang radikal ya kalau saya bilang. Karena mereka orang Islam, memang orang Islam punya Islam, tapi lebih ke Islam yang radikal ya. Jadi makanya mereka memakai nama Jamaah Islamiyah. Sebenarnya ini kelompok besar ya yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Jadi mereka ini tujuannya mengembalikan kejayaan masa khalifah. Ya, jadi mereka tidak setuju nih dengan adanya negara demokrasi. Mereka lebih sepakat dengan adanya khalifah. Jadi mereka ingin membentuk bangsa besar. Misalkan saya kasih contoh di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini mereka ada kelompoknya, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia ada, di Thailand, di Filipina, di Malaysia juga ada. Jadi mereka sepakat buat membentuk sebuah kekhalifahan, ya, membangkitkan kembali. Tapi mereka memakai cara yang salah, artinya mereka memaksa orang-orang di negara-negara yang mereka duduki, ya ibaratnya buat mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi caranya sebenarnya yang salah. Kalau tujuannya sebenarnya baik ya, artinya buat khalifah. Tapi kan idealnya kalau sekarang khalifah itu kan sudah nggak ini ya, sudah nggak pas lah ya di zaman sekarang. Yang perlu kita adaptasi adalah sistemnya sebenarnya, bukan ini. Sistem khalifah itu bagus sebenarnya, sistemnya kita bisa juga diadaptasi ya, tapi kalau sistem sekarang mungkin saya pikir agak susah juga ya buat membuat negara kekhalifahan seluruh Nusantara ya, seluruh dunia misalnya, atau Asia Tenggara. Jadi cara mereka salah. Ini sebenarnya lebih ke nama kelompok radikal ya, bukan nama secara bahasa tadi ya, teks tadi ya. Jadi bukan orang-orang Islam, jadi nama kelompok militan lah. Itu mungkin Mbak Lisa sedikit dari saya. Mungkin narasumber mau menambahkan. Apa kok Jamaah Islamiyah itu dilabeli ya seperti disampaikan oleh Pak Saikillah tadi, itu bahwasanya Jamaah Islamiyah itu dia terutama di Asia Tenggara itu sangat besar sekali, dan tujuannya mereka itu ingin mendirikan negara Islam. Gitu. Ingin mendirikan negara Islam yang super raksasa dengan pemerintahan yang model khilafah ya. Sedangkan pemerintahan model khilafah ini kan sudah berakhir pada zaman Bani Umayyah ya kalau nggak salah ya. Itu kan sudah berakhir kan gitu. Nah, Jamaah Islamiyah ini memiliki ideologi Islamisme. Ya, dia memiliki ideologi Islamisme, fundamentalisme Islam, dan pan daripada Islamisme itu sendiri. Jadi pengembangan pola pikir secara radikal daripada Islamisme itu sendiri. Islamisme ini dengan Islam pengertiannya berbeda. Itu seperti itu. Nah, di dalam Indonesia khususnya, kenapa kok itu dikatakan sebagai teroris? Karena memang sudah terbukti bahwasanya ada tindak-tindak kriminal di dalam radikal sehingga yang patut untuk dinyatakan sebagai teroris. Karena Indonesia ini kan bukan negara Islam, kan gitu. Jadi sesuatu yang ingin merubah ideologi bangsa ya tidak boleh di dalam negara kita, tidak boleh. Di dalam NKRI itu sesuatu yang ingin merubah daripada ideologi bangsa kita itu tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang konstitusi kan begitu. Dan Jamaah Islamiyah ini di Indonesia itu merupakan sebuah organisasi dan itu dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Statusnya sekarang ini adalah korporasi terlarang. Nah, apabila mereka melakukan tindakan-tindakan indikasi kepada radikal dan teroris ya bertentangan dengan hukum,
itu artinya melawan hukum karena akan merubah daripada ideologi bangsa kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi jamaah Islamiyah itu ya memang namanya jamaah Islamiyah, bukan berarti kok itu Islam yang sebenar-benarnya, bukan, kan gitu. Kenapa? Karena ideologinya dia berbeda dengan Nahdlatul Ulama, dengan apa, sangat berbeda sekali. Kalau di dalam NU dan Muhammadiyah ini kan ahlus sunnah wal jamaah, kan gitu. Itu seperti, dan di situ jelas ideologinya, satu adalah Al-Quran, yang kedua al-hadis. Nah, ini ideologi dalam berorganisasi Islam, ya, kan gitu. Terus yang ketiga adalah ijma dan qiyas, itu seperti itu. Dan dia menerima daripada NU ini dan Muhammadiyah menerima Indonesia yang berideologikan Pancasila. Itu seperti, karena NU itu merawat daripada perkembangan zaman, mengikuti daripada perkembangan zaman, kan gitu. Jadi begitu, bisa ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin itu bagi di sini. Kesimpulan dari pembicaraan yang dari dan dari kesimpulannya, karena radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak patut untuk ditunjukkan dalam agama Islam, karena dalam Islam tidak ada yang namanya radikalisme. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri memerintahkan umat untuk saling menghormati, menyayangi, serta sikap lemah lembut pada orang lain meskipun orang itu agama lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya sebagai mohon kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.